Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun 2023 ini kalian semua dimudahkan dalam berusaha, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Saya akan awali video pertama di tahun 2023 ini dengan kue yang sangat lezat. Ini adalah lapis legit, kesukaan kalian semua, tapi banyak yang takut untuk bikinnya kan? Nah, sekarang saya akan ajarkan dengan pelan-pelan sampai kalian mengerti dan pasti berhasil. Kita perlu 350 gram kuning telur. Kita akan pakai full kuning telur ya. Caranya saya lebih gampang seperti ini. Saya pecahkan dulu semuanya pelan-pelan, baru saya ambil satu persatu. Dengan cara seperti ini menurut saya lebih kecil resiko kuning telurnya pecah. Pertama kita akan mixer menteganya dulu. Untuk teman-teman yang belum pernah bikin, sebaiknya bikin dengan yang ekonomis saja. Kalau nanti sudah pinter, baru bikin dengan Wisman. Kita juga akan tambahkan dengan susu. Mixer semua dengan kecepatan tinggi sekitar 10 menit. Setelah itu turunkan kecepatan rendah 2 menit. Kita sisihkan dulu, kita cuci lagi tempatnya, dan kita sekarang akan mixer telurnya. Telur kita akan mixer sama 10 menit kecepatan tinggi ditambah 2 menit kecepatan rendah. Gulanya di sini saya pakai gula caster, gula yang kecil-kecil ya. Tetapi menurut saya untuk hasil terbaik paling bagus pakai gula halus. Dengan kecepatan rendah kita akan campurkan terigu dan susu bubuk yang sudah kita ayak sebelumnya. Kita masukkan pelan-pelan. Untuk terigunya saya pakai protein rendah. Kalian bisa gunakan tepung terigu protein sedang, jadi tidak harus protein rendah. Dengan terigu protein rendah, hasil kue dia lebih fluffy, lebih tinggi. Dengan protein sedang, hasil kue dia lebih moist. Untuk pencampuran adonan telur dan mentega, sebaiknya kita gunakan spatula saja, tidak perlu pakai whisker ya. Kita aduk asal rata saja, tidak perlu sampai lama ya, karena nanti kita akan aduk lagi di tempat terpisah. Lapisan pertama berat adonan 100 gram. Kita aduk hingga rata, lalu kita tuang ke dalam loyang ukuran 18 cm yang sudah kita olesi dengan mentega. Kita bagi beberapa bagian, lalu kita ratakan dengan sendok. Waktu kita ratakan, pastikan adonannya ini benar-benar rata. Sudut-sudutnya semua sudah terisi dengan adonannya. Proses pemerataan lapisan ini penting sekali teman-teman. Usahakan ratanya benar-benar rata di setiap sudut, karena kalau tidak rata nanti hasilnya miring-miring seperti lapisan punya saya. Nanti ketika dipotong dia akan terlihat kurang cantik. Sudah hampir 1 tahun ya saya tidak bikin lapis legit ini, karena menurut saya memang sedikit susah dulu. Tapi setelah saya sering bikin kue yang lain, saya sudah mulai mengenal oven saya. Dengan seperti itu saya sudah tidak takut lagi untuk menggunakan api yang tinggi. Jadi kali ini saya bikin tanpa kegagalan sama sekali, apalagi saya sudah pernah bikin sebelumnya ya. Jadi kalau kalian sudah pernah bikin 1 kali dan sukses, maka selanjutnya bikin ini gampang banget.
Jangan lupa diketuk-ketuk untuk meratakan adonan, apalagi ini yang pertama ya. Kalian ketuk benar-benar sampai dia rata. Kalian lihat oven termometer menunjukkan suhu 170 derajat. Untuk di oven saya, ini saya pakai api 220 derajat, api atas saja, dengan kipas dan tanpa api bawah. Setelah kita masukkan loyang ke dalam oven, kita langsung timbang untuk adonan selanjutnya. Setelah 6 menit dia akan hasilnya seperti ini. Kalian lihat ya, sudah coklat rata. Sekarang kita tekan dengan penekan lapis legit. Tekannya pasti jangan ragu dan di setiap sudut agar dia rata hasilnya. Untuk lapisan kedua beratnya 90 gram. Nah ini kita rapikan, kita haluskan sampai dia benar-benar halus dan kalau bisa tidak ada bubbles ya. Kita tuang ke dalam loyang dan kita akan ratakan dengan cara yang sama seperti pertama. Kali ini bawahnya kan sudah panas, loyangnya juga sudah panas. Jadi tapi tetap ya kita harus hati-hati agar benar-benar rata. Saya sedikit ceroboh, jadi lapisan yang punya saya ini kurang rata hasilnya karena saya asal aja tidak benar-benar saya ratakan. Jangan lupa selalu diketuk-ketuk. Dan kebetulan untuk kali ini saya tidak lapisi, tidak olesi dengan mentega lagi ya, dengan wisman ataupun dan sebagainya. Jadi terus saja saya setelah matang saya langsung tuang adonan baru. Tapi hasilnya menurut saya sedikit kering. Jadi lebih baik setiap 3 lapis kalian olesi permukaan atasnya dengan mentega, supaya hasil kue ini dia benar-benar lembut dan wangi, sedikit basah, tidak terlalu kering. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca box deskripsi atau kalian nonton video lama saya tentang lapis legit sama juga. Di lapisan ke-9 loyangnya saya taruh di rak bawah ya. Proses panggang kurang lebih seperti ini. Di menit ke-1 sampai dengan ke-4 itu dia tidak ada tanda-tanda ya, tetap putih. Tapi begitu menit ke-4 sampai ke-6 dia sudah mulai coklat. Jadi dalam waktu 5 hingga 7 menit kue ini kita panggang dalam oven. Lebih dari itu hasilnya dia tidak akan bagus. Kalau kurang dari 5 menit, atasnya sudah coklat, bawahnya belum matang. Tapi kalau lebih dari 7 menit, atasnya belum coklat, misalkan 8 menit, 9 menit, 10 menit, itu nanti hasilnya dia akan basah. Jadi minyaknya dia akan berpisah dari adonan, tidak akan enak. Jadi nanti kalian sesuaikan saja suhunya dengan suhu oven masing-masing. Di oven saya suhunya 220 derajat api atas, tapi di oven kalian mungkin berbeda. Yang pasti oven termometer suhu sekitar 160 derajat, 170 derajat, dan dia sudah harus coklat sempurna di menit ke-6. Ini adalah lapisan terakhir. Kalian kerjakan secara pelan-pelan karena lapisan terakhir yang paling akan dilihat oleh orang ya. Jadi pelan-pelan saja kalian ratakan, pastikan benar-benar rata. Dan untuk lapisan terakhir cara panggangnya berbeda. Kita akan gunakan api atas dan bawah di 6 menit pertama dengan suhu 180 derajat.
Setelah 6 menit kita matikan api bawah, kita besarkan suhu api atas ke 200 derajat. Kita akan panggang lagi selama 6 menit. Apabila kalian menggunakan oven turbo atau oven yang kecil, suhunya kalian bisa turunkan 20 derajat dari suhu oven saya. Apabila kalian melihat ada bubbles di dalam adonan, sebaiknya kalian tusuk dengan tusuk gigi. Tapi selama saya panggang ini, dia tidak ada bubbles yang besar ya. Bubbles yang kecil buat saya nggak masalah. Nah ini teman-teman, setelah matang kalian olesi atasnya dengan mentega. Tetapi jujur kali ini saya lupa soal mengoles mentega ya. Jadi satu loyang ini tidak ada satupun yang saya olesi dengan mentega, baik di dalam maupun di luar. Pantes ya saya merasa adonan ini sedikit kering karena saya lupa olesi dengan mentega. Nah ini sudah setelah 1 harinya baru saya buka. Kalian lihat dasarnya bagus ya, tidak hangus dan juga tidak basah. Sekarang kita akan hitung harga modal. Modal dari kue ini total belanja 75.000. Kita tambahkan 30%, ini saya salah tulis ya, tapi saya hitung 30% karena kita pakai oven listrik yang cukup lama ya. Jadi modal satu resep ini sekitar 100.000. Jadi jualnya berapa? Menurut saya harga jualnya ini 200.000 sudah murah sekali ya. Kue ini rasanya enak banget. Kemarin sudah saya bawa ya untuk teman-teman cobain di gereja. Mereka semua suka. Dimakannya enak, tidak berasa enek, manisnya pas. Karena saya tidak suka manis, jadi manisnya pas. Tapi kalau kalian suka manis, gulanya masih bisa ditambah 50 gram. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan untuk yang belum follow Instagram saya, yuk di-follow. Kalian bisa DM saya kalau ada pertanyaan. Atau kalau kalian sudah rebake, kalian bisa kirim fotonya. Nanti saya akan lihat dan saya akan pasang di story saya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.